Bab 756, tingkatkan hadiahnya, Luna yang ingin memeluk pahanya. Sekarang, di internet dewa, karena Pangeran Long Chao adalah orang besar di 100 planet teratas galaksi Yuheng, statusnya mulia. Namun, karena dirilisnya perintah hadiah 5 juta koin Shenwang, itu menyebabkan sensasi di Shenwang. Terlebih lagi semua orang tidak mengharapkannya. Chen Chang'an, yang merupakan target hadiah. Orang terkuat Tian Lanxing ini, dia tidak memenuhi gelar ini. Bahkan setelah beberapa hari pembunuhan ini, dia selalu aman dan sehat. Tanpa diduga, dia masih hidup dan sehat. Bahkan dia masih bertarung dengan Pangeran Long Chao setiap hari di internet dewa. Dan ini membuat Pangeran Long Chao melonjak marah. Tidak hanya terus mengirim orang-orang kuat ke wilayah abadi 9 provinsi untuk berurusan dengan Chen Chang'an di dinasti Naga Suci Agung. Pada saat yang sama, bahkan lebih mengejutkan, putra mahkota Long Chao juga telah meningkatkan kekuatan hadiahnya. Dari awal 5 juta koin senet, sekarang, telah ditambahkan menjadi 10 juta koin senet. Ambil saja kepala barang Chen Chang'an. Seperti yang diharapkan dari Pangeran Dinasti Naga, dia kaya dan berkuasa, luar biasa. 10 juta koin jaring ilahi sudah cukup untuk menyebabkan sejumlah besar pembunuh di galaksi Yuheng. Untuk mendapatkan hadiah 10 juta koin jaring ilahi, mereka tanpa henti membunuh Chen Chang'an menuju wilayah abadi 9 provinsi. Ambil kepala barang Chen Chang'an. Namun, hari-hari ini sudah turun. Mengejutkan, Chen Chang'an masih hidup dan sehat, dan dia hidup dan menendang di jaring ilahi. Tidak ada pembunuh yang terus pergi ke wilayah abadi 9 provinsi yang benar-benar berhasil. Oleh karena itu, di jaring ilahi, semua orang merasa bahwa Chen Chang'an semakin sombong. Pada saat yang sama, ada juga orang banyak yang menonton dengan bersemangat, dan mereka sangat penasaran. Siapa Chen Chang'an ini? Mengapa dia masih hidup di hadapan begitu banyak pembunuh alam dewa? Mereka tidak pernah mengerti. Adapun Tian Lanxing, sebagai pemilik sejati gelar, pria terkuat Tian Lanxing, Luna, dia hidup dalam ketakutan dan ketakutan setiap hari. Aku takut suatu hari, orang lain akan mengetahuinya. Tetapi, pria terkuat Tian Lanxing ini sebenarnya adalah dia. Yah, dia pasti sudah selesai. Bahkan teman-teman Luna yang tahu bahwa pria terkuat Tian Lanxing adalah akun Luna, mereka semua takut dengan kata-kata dan perbuatan Luna di internet, dan mereka jelas sudah pahit. Nasihat kepada Dewa Bulan. Tanpa diduga, Dewa Bulan ini masih menolak untuk mendengarkan bujukan. Tidak mungkin, dia hanya bisa buru-buru menjauh dari Dewa Bulan. Karena takut menimbulkan bencana, memprovokasi Pangeran Long Chao, ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Tentu saja, tidak peduli bagaimana Luna menjelaskan bahwa itu bukan dia, tetapi orang lain, yang sombong dan menentang putra mahkota Long Chao di jaring dewa. Namun, tidak ada yang masih mempercayainya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa setiap orang adalah unik di jaring dewa. Jadi, bagaimana mungkin orang terkuat Tian Lanxing digunakan oleh orang lain selain Luna? Dari sudut pandang mereka, Dewa Bulan dan Chen Chang'an dari alam 1000 abadi cocok bersama. Dan semua ini juga karena Chen Chang'an dari geng Dewa Bulan mengucapkan kata-kata gila kepada Pangeran Dinasti Naga di jaring dewa. Untuk ini, mereka sama sekali tidak berani tinggal bersama Dewa Bulan. Bagaimanapun, begitu masalah ini diketahui oleh Pangeran Dinasti Naga, Dewa Bulan tidak hanya akan hancur, tetapi bahkan mereka semua akan terlibat, dan nyawa mereka pasti akan hilang. Dengan demikian, Luna akhirnya menghela nafas tak berdaya. Senior, kamu akan membunuhku seperti ini. Tapi, Luna tidak berani memberitahu Chen Chang'an tentang hal ini.
Dia hanya bisa menahannya dalam diam. Aku hanya berharap tentang orang terkuat Tian. Lansing, jangan biarkan orang lain tahu bahwa itu miliknya. Kalau tidak, bahkan jika dia menjelaskannya, tidak ada yang akan percaya padanya sama sekali. Sama seperti sekarang, bahkan teman-temannya tidak percaya. Belum lagi yang lain. Oh, lupakan saja, mari kita ikuti saja arus. Jangan lupakan misi senior. 1 bulan hampir tiba, dan hidupku saat ini masih di tangan senior. Menghela napas, Luna terus bertanya tentang keberadaan Shenwang. Tiba-tiba, Dewa Bulan terkejut. Dia sedikit bingung. Dari ucapan senior di Shenwang, sepertinya dia belum pergi ke wilayah abadi 9 provinsi. Tapi, mengapa senior bisa menggunakan jaring dewa? Mungkinkah jaring dewa telah ditutupi olehnya ke alam abadi Kyushu? Pikirnya di sini. Dewa Bulan menghela napas. Senior benar-benar kuat, aku tidak menyangka bisa menangani urusan Shenwang. Selama kurun waktu ini, ada beberapa pembunuh tingkat dewa yang telah memasuki wilayah abadi 9 provinsi dan mulai menyerang para senior, tetapi saat ini, para senior masih hidup, tetapi para pembunuh tingkat dewa yang pergi ke wilayah abadi Kyushu telah pergi selamanya. Kembali, saya pikir mereka semua telah mati di tangan para pendahulu mereka. Petik 2. Kekuatan senior benar-benar mengerikan. Baiklah, sekarang, senior menggunakan jaring ilahi saya. Sebenarnya, sejujurnya, sekarang saya telah terikat pada front persatuan dengan senior. Mungkin, saya harus bekerja untuk senior. Karena senior tidak takut pada pangeran dinasti naga, dan bahkan memprovokasi dia berulang kali, saya pikir pasti ada kekuatan kuat di belakang senior yang tidak lebih lemah dari bintang kuno naga biru, dan kemungkinan besar itu adalah salah satu dari 100 planet teratas di galaksi Yuheng. Efektivitasnya, pasti sangat bagus untuk memeluk paha senior. Saya hanya tidak tahu apakah senior akan membiarkan saya memeluk pahanya. Tidak peduli apapun, cobalah untuk menyelesaikan tugas yang dijelaskan oleh senior terlebih dahulu. Jika senior puas, akan ada kesempatan untuk memeluknya. Bab 757, Aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kau membunuhku? Negeri Dongeng Kyushu. Apa yang harus dilakukan Chen Chang'an setiap hari sangatlah sederhana, makan, tidur, dan membuat kacang polong. Adapun siapa Dou Dou? Ada 2, satu adalah Ling Baur dan yang lainnya adalah Little Tail. Selain melakukan hal-hal ini setiap hari, apa yang harus dilakukan Chen Chang'an juga sangatlah sederhana, yaitu kepada para penguasa para dewa yang datang dari luar wilayah tersebut. Chen Chang'an tidak memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang memiliki niat buruk dan ingin membunuhnya untuk mendapatkan 10 juta koin jaring ilahi. Bunuh secara langsung. Demikian, selama waktu ini, nilai roh ilahi yang diperoleh Chen Chang'an sangatlah kaya. Bidang tak terkalahkannya juga meningkat tajam sebagai hasilnya. Selain nilai dewa, itu adalah ledakan peti harta karun dewa dan warisan dewa. Sejujurnya, berkat hadiah yang ditawarkan oleh Pangeran Long Chao, domain tak terkalahkan Chen Chang'an mampu berkembang dengan cepat. Saat ini, ada puluhan ribu alam abadi, yang telah ditutupi oleh alam tak terkalahkan. Bahkan, Chen Chang'an juga menggabungkan semua wilayah abadi ini ke dalam wilayah abadi 9 provinsi dengan kekuatan wilayah tak terkalahkan. Juga seperti ini, cakupan wilayah abadi Kyushu telah berkembang ribuan kali lipat dalam sekejap. Setiap hari, populasi wilayah abadi Kyushu meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya dapat merekrut pemain. Sejujurnya, wilayah abadi 9 provinsi dapat berkembang dengan kecepatan seperti itu. Chen Chang'an sangat berterima kasih kepada Pangeran Long Chao.
Adapun bagaimana menanggapinya, Chen Chang'an sangat sederhana. Tentu saja, ada peluang untuk membunuhnya. Tidak akan lama lagi sebelum kamu bisa keluar dari wilayah itu. Chen Chang'an berdiri di puncak gunung Feixian, melihat ke kejauhan. Aku tidak tahu jalan mana yang ditempuh Ning Bingxian dan Feng Wanxi. Bagaimana situasinya sekarang? Jangan mati di jalan itu, tetapi jangan takut. Lagi pula, ada 10 jimat kematian dan 10 kehidupan di sana. Mati 10 kali, seharusnya tidak semudah itu untuk kedinginan. Ada juga Zubaji dan Wuming di sini. Apakah kamu malas dan mencuri rumah harta karun kekuatan jahat di luar domain? Atau apakah kamu membeli minuman keras di gedung bunga di luar domain siang, malam, dan malam? Zubaji bukanlah orang yang jujur, kamu tidak boleh menyesali yuyumu, atau aku harus mematahkan kaki babimu. Tiba-tiba, Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, dan di matanya, ada cahaya yang tidak terbatas. Pada saat ini, orang lain datang ke wilayahnya yang tak terkalahkan. Chen Chang'an menghilang di tempat. Ketika Chen Chang'an muncul kembali, dia sudah berada di lautan bintang kematian. Di sini, itu masih milik wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan. Sekarang, di depan Chen Chang'an, ada seorang loli muda. Rambut ungu, kecil dan indah, dan tampak tidak lebih dari 10 tahun dalam penampilan. Mengenakan rok ungu, ada garis-garis cahaya ilahi pada rok itu, yang menyilaukan. Jelas, rok ungu ini adalah senjata ajaib yang tidak lemah. Dan keliman rok itu adalah betis putih salju yang ramping. Loli berambut ungu ini tidak memakai sepatu, tetapi memiliki kaki giok telanjang, sehalus teratai es, dan jari-jari kakinya bahkan lebih tembus pandang, seolah-olah diukir dengan hati-hati dari batu giok. Rambut panjang ungu, seperti ombak, sangat padat. Di bawah rambut ungu, ada wajah yang cantik dan lembut, yang bahkan lebih imut. Chen Chang'an menatap loli berambut ungu di depannya. Matanya juga ungu dan bersinar dengan cahaya. Namun, Chen Chang'an merasakan perbedaan dari loli berambut ungu ini sekilas. Meskipun belum dewasa, ia memperlihatkan semacam keagungan dan kemuliaan. Jelas, status loli berambut ungu ini tidak ada tandingannya. Selain itu, Chen Chang'an juga dapat merasakan bahwa lolita berambut ungu itu memiliki kekuatan yang luar biasa dalam tubuhnya. Bukan pembunuh alam dewa, Chen Chang'an sedikit menyipitkan mata. Loli berambut ungu ini berbeda dari pembunuh alam dewa yang datang sebelumnya. Demikian pula, Chen Chang'an tidak merasakan niat membunuh pada lolita berambut ungu itu. Chen Chang'an memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Karena ia bukan pembunuh alam dewa, apa yang dilakukan loli kecil berambut ungu ini di sini? Dan saat ini, loli berambut ungu itu sedikit linglung oleh kemunculan Chen Chang'an yang tiba-tiba dalam dirinya. Itu tampaknya tidak diharapkan. Namun, loli berambut ungu itu tidak takut. Ia menatap pemuda berjubah putih di depannya dan berkata, "Kau Chen Chang'an." Suara loli berambut ungu itu sangat lembut, tetapi tampaknya menyenangkan di telinga. Chen Chang'an melirik loli berambut ungu itu dan mengangguk. "Ini aku." Lolita berambut ungu itu menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu di mata ungunya. Tampaknya Chen Chang'an, yang menentang Pangeran Long Chao, tampaknya tidak memiliki fluktuasi kekuatan apapun, seperti orang biasa. Apakah kekuatannya terkondensasi dengan baik? Tepat ketika loli berambut ungu itu hendak terus mengajukan beberapa pertanyaan kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an tiba-tiba melesat. Kilatan petir, dalam sekejap. Loli berambut ungu ini ditampar menjadi kabut darah oleh Chen Chang'an. Dia sangat imut, tapi dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Dalam pikiranku, bunyi bip sistem terdengar. Chen Chang'an mengangguk puas.
Bagus sekali, gadis loli ini memiliki lebih banyak dewa daripada 5 atau 6 master tingkat dewa yang dia bunuh dalam beberapa hari terakhir. Bahkan peti harta karun para dewa telah meledak, dan bahkan ada 3 warisan dewa. Loli berambut ungu ini benar-benar tidak mudah. Meskipun Chen Chang'an tidak merasakan niat membunuh dari Lolita berambut ungu, dan seharusnya tidak datang untuk membunuhnya. Tapi Chen Chang'an tidak peduli apakah kamu imut atau tidak, mari kita bunuh kamu sekali, dan kemudian potong gelombang daun bawang. Chen Chang'an saat ini, untuk dengan cepat menutupi alam tak terkalahkan keribuan alam abadi, merasa bahwa niat membunuh orang-orang dari luar alam telah menjadi jauh lebih berat baru-baru ini. Setelah itu, Chen Chang'an menggunakan yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Loli berambut ungu, yang ditampar menjadi kabut darah oleh tamparan Chen Chang'an, dihidupkan kembali. Namun saat ini, Lolita berambut ungu itu tampak terkejut di wajahnya yang halus dan cantik. Ketika Loli berambut ungu itu sadar kembali, dia tiba-tiba tampak garang, memperlihatkan 2 gigi harimau, sambil menunjuk ke arah Chen Chang'an. Kau, aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kau baru saja membunuhku? Bab 758, Orang Jahat, lepaskan aku, seperti apa rupa adikmu. Pada saat ini, Loli berambut ungu itu menatap Chen Chang'an, memperlihatkan gigi-gigi harimau kecilnya, dengan ekspresi garang di wajahnya, tetapi dia sangat sedih. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tampilan garang ini terlihat sangat imut. Chen Chang'an tersenyum ringan, aku terbiasa membunuh, dan memperlakukanmu seperti pembunuh tingkat dewa dari luar alam. Namun, ini bukan untuk membangkitkanmu, ini hanya masalah kecil, jangan pedulikan itu. Loli berambut ungu itu masih garang, dengan ekspresi keluhan di wajahnya, seolah-olah dia tidak akan memaafkan Chen Chang'an. Dia cemberut, seolah menahan napas, dan menatap Chen Chang'an. Melihat Loli berambut ungu seperti ini, Chen Chang'an mencubit wajahnya dan berubah bentuk. Kenapa? Pria berambut ungu itu masih marah. Kamu datang ke tempat saudaramu, dan aku membunuhmu. Apa yang terjadi? Aku tidak melakukan apapun padamu. Simau kecil, kamu seharusnya tidak mati, kan? Kamu seharusnya berterima kasih padaku karena telah membiarkanmu merasakan rasa syukur atas kematian. Sama-sama, apakah kamu ingin mencobanya lagi? Saudaraku akan memuaskanmu. Lepaskan tanganmu yang bau. Kamu adalah si rambut ungu, seluruh keluargamu adalah si rambut ungu. Si Loli berambut ungu menggertakkan giginya, pipinya menggembung seperti katak kecil, dan dia menggembung. Chen Chang'an mengangkat bahu, si rambut ungu kecil ini cukup ganas. Namun Chen Chang'an tidak takut. Dengan kedua tangannya, dia mencubit wajah kecil si Lolita berambut ungu itu, mencubit wajah Lolita berambut ungu yang lembut dan cantik itu menjadi bentuk yang cacat. Menarik, rasanya enak. Si Loli berambut ungu itu mendapati dirinya tidak dapat melarikan diri, dan hanya bisa dicubit oleh Chen Chang'an. Si Loli berambut ungu itu hendak menangis, dan tampak ada air mata di mata ungunya. Pria jahat, lepaskan aku. Batuk-batuk. Kemunculan si Loli berambut ungu membuat Chen Chang'an sangat malu. Entahlah, kupikir Chen Chang'an melakukan sesuatu padanya. Cuma bercanda. Chen Chang'an melepaskannya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan seikat permen manisan dari ladangnya yang tak terkalahkan. Jangan menangis, saudara mengundangmu untuk makan permen manisan. Seikat permen manisan, kau mengirim pengemis, aku tidak menginginkannya. Loli berambut ungu itu masih memiliki wajah yang galak. Chen Chang'an memutar matanya, jangan tarik ke bawah. Dia makan sendiri, lalu berkata, Simau kecil,
Jika kau memiliki sesuatu untuk dilakukan di wilayah abadi 9 provinsi, pergilah. Jika kau tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, ini bukan tempat yang cocok untukmu tinggal lama-lama. Kalau tidak, saudaraku tidak akan sanggup menanggungnya. Tidak mungkin Chen Chang'an punya fetis lain, oke. Lolita berambut ungu itu mundur 2 langkah karena ketakutan. Chen Chang'an meliriknya. Apa yang kamu pikirkan? Maksud kakak? Aku tidak bisa tidak membunuhmu lagi. Loli berambut ungu itu menghela napas lega. Apa kamu tidak takut? Loli berambut ungu itu mendengus dan berkata dengan bangga. Kenapa kamu takut? Kamu baru saja membunuhku sekali. Seperti yang diharapkan dari orang yang berani menentang Pangeran Long Chao, itu tidak mudah. Aku tidak berharap untuk membunuhku, dan aku bisa dibangkitkan. Bagaimana jika kamu membunuhku beberapa kali lagi? Katakan padaku, ada apa di sini? Chen Chang'an tidak berbicara omong kosong. Chen Chang'an, kamu berani menentang Pangeran Long Chao? Kamu tidak boleh takut pada Pangeran Long Chao. Kamu harus memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membunuh serangga itu? Setelah mengatakan itu, Loli berambut ungu itu memasang ekspresi garang di wajahnya, dan dia tidak lupa menggunakan tangannya yang lembut seperti akar teratai dan seputih giok untuk membuat tebasan ke bawah dengan pisau telapak tangan. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit. Apakah itu yang kau cari? Bagaimana? Chen Chang'an berkata, tidak terlalu bagus. Untuk membunuh serangga ini, apakah kau masih perlu bekerja sama? Chen Chang'an menolak, dan sambil memakan permen manisan, dia meludahkan biji jujube. Loli berambut ungu itu tidak main-main. Tidak masalah jika kau tidak bekerja sama. Kapan kau akan membunuh serangga itu? Kau tahu bahwa kau telah berteriak-teriak di jaring para dewa agar membiarkannya mencuci lehernya dan menunggunya, tetapi kau sama sekali tidak melakukan apapun. Aku suka, bukan? Biarkan peluru itu terbang sebentar, dan dia akan mati cepat atau lambat. Pergilah. Loli berambut ungu itu tidak pergi, dia menatap Chen Chang'an dan berkata dengan datar. Chen Chang'an, berapa lama waktu pagi dan soremu? Aku tidak tahu. Chen Chang'an berkata, apa yang kau inginkan? Dari penampilanmu, sepertinya kau tidak sabar untuk membunuh Pangeran Long Chao itu. Loli berambut ungu itu menggertakkan giginya, dan tampak penuh kebencian terhadap Pangeran Long Chao. Chen Chang'an, namaku Si Yue. Aku berasal dari keluarga Si di galaksi Yuheng, planet Pil Giok peringkat ke-520. Beberapa hari yang lalu, adik perempuanku Zixin dan aku terlihat oleh serangga itu, dan mengancam akan membunuh kami. Aku tidak ingin kedua saudari itu menjadi selirnya, tetapi dinasti naga suci agung jauh lebih kuat daripada keluarga Si. Keluarga itu tidak dapat melawan, dan kau tidak takut pada serangga itu. Jadi aku ingin bekerja sama denganmu untuk menyingkirkan dinasti naga bersama pangeran. Chen Chang'an terkejut. Apakah kamu punya saudara perempuan? Baiklah, adikku membantuku menutupi sisi keluarga. Tidak ada yang tahu bahwa aku ada di sini, jadi kami tidak ingin menjadi selir serangga itu. Namun, yang tidak diduga Chen Chang'an adalah bahwa putra mahkota Long Chao tidak mendapatkan Ning Bingxian, dan sekarang dia ingin menerima selir lainnya, bahkan Loli kecil ini tidak luput. Sungguh burung, binatang buas. Namun, tampaknya pangeran dinasti Long menjalani kehidupan yang sangat bergizi dan tidak terkendali di bintang kuno Changlong. Tidak banyak waktu tersisa untuk adikku dan aku. Jika kamu tidak bisa melakukannya di sini, adikku dan aku tidak tahu harus berbuat apa dan ke siapa harus pergi untuk menghadapinya. Setelah mengatakan itu, wajah kecil Si Yue sedikit muram. Sekarang, Chen Chang'an telah memakan semua permen manisan, dan tersenyum pada Si Yue. Aku ingin tahu,
berapa umur adikmu dan seperti apa penampilannya? Bab 759, Cencangan, haruskah kita membuat kesepakatan? Ziyue menatap Cencangan, selalu merasa bahwa Cencangan di depannya bukanlah orang baik, air matanya sangat panas. Berapa umur adikku dan seperti apa penampilannya, sepertinya itu tidak penting bagimu. Cencangan mengangkat bahu, tanya saja dengan santai, rambut ungu kecil, sebaiknya kau kembali. Setelah berbicara, Cencangan berbalik dan pergi, tidak ingin lebih memperhatikan loli kecil berambut ungu itu. Tapi sekarang, niat membunuh itu muncul, dan yang kulihat hanya antara langit dan bumi. Tiba-tiba ada pikiran membunuh yang lebih kejam dan mengerikan di langit, hampir memenuhi seluruh dunia. Membuat semua orang merasakan dingin yang menusuk tulang. Ziyue terkejut ketika dia menyadari sesuatu. Itu pembunuh para dewa. Suara itu baru saja jatuh. Bergetar dengan kehampaan. Dari bayang-bayang, puluhan sosok menembus kehampaan dan muncul dari langit, membawa niat membunuh dingin yang mengerikan. Mereka bergegas keluar dari 10 arah bersama-sama, mengunci Ki Cencangan sepenuhnya. Membuat Cencangan tidak punya cara untuk melarikan diri. Wajah Ziyue terkejut, dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Ada 10 pembunuh di alam dewa yang muncul tiba-tiba, bukankah mereka semua datang untuk membunuh Cencangan? Di dalam tubuh Ziyue, kekuatan ilahi melonjak, dan sepertinya dia berencana untuk membantu Cencangan. Adapun Cencangan, dia berhenti, matanya tenang dan ekspresinya tidak berubah, dia berkata dengan ringan. Kali ini, 10 orang datang sekaligus, dan itu hampir tidak apa-apa. Tampaknya hadiah yang diberikan oleh Pangeran Dinasti Naga, efek dari 10 juta koin Sen Wang tidak buruk. 10 pembunuh di alam dewa itu seperti hantu, secepat kilat, dan memiliki niat untuk membunuh mereka. Cahaya pedang yang dipotong bahkan lebih mengerikan hingga ekstrim, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya di dunia, seperti komet yang menabrak bumi. Jelas, 10 pembunuh di alam dewa ini semua ingin membunuh dalam satu pukulan. Tepat ketika Ziyue siap membantu. Namun, Cencangan perlahan mengangkat tangan kanannya. Suara, pop, menjentikkan jarinya. Puff, puff, puff. Dari 10 pembunuh kuat di alam dewa, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menahan kekuatan Cencangan yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, itu meledak menjadi awan bunga darah, aneh, menyilaukan, dan bahkan lebih mengejutkan. Sekaligus, Ziyue tercengang, mata ungu itu menatap bos, dan bahkan mulut kecilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membesar seolah-olah bisa menelan telur. Buka DW. Apakah itu hebat? Angkat tangan dan kakimu. 10 pembunuh tingkat dewa yang mengerikan mati seperti ini. Benar-benar, dalam obrolan dan tawa, menara-menara itu musnah. Tentu saja, membunuh 10 pembunuh tingkat dewa ini membawa gelombang besar dewa kecencangan, dan juga meledakkan 4 peti harta karun dewa, serta kekuatan warisan dewa. Angkat tanganmu, di antara 10 bunga darah yang mempesona yang meledak. 10 cincin penyimpanan terbang keluar dan jatuh ke tangan Cencangan. Lihatlah, Cencangan tampak jijik. Ngomong-ngomong, mereka juga pembunuh. Kenapa mereka semua begitu miskin? Yang paling langka hanya 100.000 kilogram, dan yang paling sedikit puluhan ribu kilogram. Bukankah pembunuh umumnya kaya? Di samping itu, Ziyue masih dalam keadaan kaget di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan ketika dia mendengar kata-kata menjijikkan Cencangan. Sangat sulit untuk menerobos ke alam dewa. Sebagian besar pembunuh di alam dewa tidak memiliki kekuatan iman yang stabil untuk berkultivasi, dan hanya mengandalkan penyerapan dewa untuk berkultivasi, jadi dewa dalam tubuh mereka tidak terlalu normal.
Mendengar penjelasan Ziyue, Chen Chang'an menatapnya dari atas ke bawah. Ziyue tidak bisa menahan rasa takutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah dan melipat dadanya dengan kedua tangan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Sebelum datang, Ziyue tidak tahu seberapa kuat Chen Chang'an. Namun setelah datang ke sini, dia melihat kekuatan tempur Chen Chang'an yang mengerikan, yang sungguh mengejutkan. Tanpa diduga, Chen Chang'an begitu kuat, jadi dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, dan 10 pembunuh di alam dewa terbunuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gaya bertarung alternatif seperti itu. Satu hal penting lagi, Ziyue bahkan tidak tahu bagaimana Chen Chang'an melakukan ini. Namun, Ziyue tahu bahwa seperti ketika dia pertama kali datang, Chen Chang'an menamparnya sampai mati. Kekuatannya bisa digambarkan tak terbatas. Jika Chen Chang'an ingin membunuhnya, atau memaksanya melakukan apapun, dia sama sekali tidak bisa menolak. Bahkan jika dia bunuh diri, dia bisa menghidupkannya kembali. Pikirnya di sini, Ziyue tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Permisi, saya ada urusan di rumah, saya pergi dulu. Ziyue tiba-tiba merasa sedikit takut bergaul dengan Chen Chang'an, dia menoleh dan ingin melarikan diri. Chen Chang'an memutar matanya, biarkan saja kamu pergi, kamu tidak pergi, sekarang kamu tidak diizinkan pergi, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian, dengan kekuatan medan tak terkalahkan, Ziyue langsung ditekan di tempat, tidak bisa bergerak. Wajah Ziyue menjadi pucat karena ketakutan, dan wajahnya pucat. Tidak, tidak, aku masih muda. Wajah Chen Chang'an menjadi gelap, menyela perkataan Ziyue. Apa yang sedang kau pikirkan? Ada apa denganmu? Serahkan saja sebelum kau pergi. Ziyue tersipu, kupikir kau ingin. Chen Chang'an melirik loli kecil yang masih muda namun lembut dan cantik ini. Menurutku kau adalah hantu kecil yang pintar. Kau tidak menarik bagiku, Sensi, selama aku menjadi Sensi, aku akan menyerahkan apapun yang kau miliki. Menurutku karena kau adalah pasukan peringkat atas di galaksi Yuheng, kau secara alami adalah wanita kaya. Kau seharusnya tidak kekurangan dewa seperti para pembunuh dewa ini, kan? Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, aku tidak keberatan memenjarakanmu di wilayah abadi Kyushu terlebih dahulu. Kau dapat mengirim berita kepada keluargamu dan meminta mereka membawa uang tebusan untuk menebusmu. Mengetahui bahwa Chen Chang'an memiliki niat ini, Ziyue sedikit tertegun. Ketika dia sadar kembali, wajah mungilnya bahkan lebih marah, memperlihatkan gigi harimau kecil, dan berkata dengan galak. Aku tidak memikirkannya, siapa yang membuatmu menatapku dengan mata seperti itu? Kemudian, Ziyue memikirkan sesuatu, matanya bersinar dengan cahaya ungu. Chen Chang'an, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Berdagang, Ziyue mengangguk, dan berkata, Chen Chang'an, apakah kamu kurang bersemangat? Aku bisa memberimu banyak. Selama kamu membantuku, aku akan membunuh Pangeran Dinasti Long dalam waktu 1 bulan. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, adikku dan aku pasti akan melakukannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Bab 760, anggap saja puluhan juta pound terlalu serius. Wajah kecil Ziyue sangat serius dan serius. Tampaknya dia benar-benar tidak ingin dia dan saudara perempuannya menjadi selir Pangeran Long Chao. Chen Chang'an meliriknya, serius, apapun yang aku perintahkan padamu, kamu akan melakukannya. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, Ziyue ragu-ragu sejenak. Kemudian mengangguk dengan serius. Yah, saudara perempuanku dan aku sama-sama percaya bahwa kamu bukan orang seperti itu. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Mengenal orangnya, mengenal wajahnya,
tetapi tidak mengenal hatinya, bagaimana kamu tahu, dan saudara perempuanmu belum pernah bertemu denganku, bagaimana kamu bisa tahu? Adikku dan aku memiliki pemikiran yang sama, jadi tentu saja saudara perempuanku mengetahuinya. Chen Chang'an mengangkat bahu. Baiklah, segera. Cahaya di mata Ziyue bahkan lebih terang. Kamu setuju? Sungguh. Chen Chang'an berkata dengan ringan. 1 bulan, waktunya agak terburu-buru, Xiao Zimao, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tidak, kamu setuju. Bagaimana kamu bisa melakukan yang terbaik? Kamu pasti bisa melakukannya. Kamu sangat kuat, kutu busuk itu jelas bukan lawanmu. Chen Chang'an memutar matanya ke arahnya. Aku tidak kuat, bukankah aku punya maksud di hatiku? Chen Chang'an secara alami merasa sangat tidak senang dengan Pangeran Long Chao, dan ingin membunuhnya lebih awal. Namun, bidang yang tak terkalahkan terbatas. Demikian pula, beberapa hal baik dibuka dari peti harta karun para dewa untuk berurusan dengan Pangeran Dinasti Long, tetapi ada batasan, paling banyak, mereka hanya dapat digunakan dalam ribuan abadi. Jika tidak, Pangeran Dinasti Naga telah kehilangan nyawanya. Namun, harus diakui, Pangeran Naga masih sangat berhati-hati. Setelah berulang kali gagal, dia juga tahu bahwa Chen Chang'an tidak mudah dihadapi. Oleh karena itu, mereka tidak mengirim pengawal naga dari dinasti dewa, tetapi hanya meningkatkan hadiah dan memanggil pembunuh alam dewa di jaring dewa untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Tetapi sangat disayangkan, para pembunuh para dewa yang dipanggil karena hadiah datang setelah mereka datang ke alam abadi Kyushu. Semua mati satu persatu. Tak satu pun dari mereka yang kembali hidup-hidup. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di wilayah abadi 9 provinsi. Wajar saja, hal ini juga menyebabkan semakin banyak orang memperhatikan Chen Chang'an di Shenwang. Hal ini juga membuat Pangeran Long Chao semakin berhati-hati dan semakin marah. Ia selalu berpikir, bagaimana cara menghadapi Chen Chang'an ini. Apakah mungkin untuk meningkatkan hadiahnya lagi? Sialan, yang lebih malang lagi, Pangeran Long Chao tidak tahu apa-apa sama sekali. Karena hadiahnya itulah semakin banyak pembunuh dari alam dewa datang untuk membantu Chen Chang'an terus memperluas wilayah tak terkalahkannya. Suatu hari, misalnya, ketika Chen Chang'an membuka barang bagus dari peti harta karun para dewa, itu sudah cukup untuk membantunya meninggalkan alam abadi dan melangkah keluar dari alam, dan Pangeran Dinasti Long pun tamat. Jika putra mahkota Long Chao tahu bahwa ini akan terjadi, dia pasti akan menyesal memberikan hadiah ini. Ngomong-ngomong, semua dewa di dalam dirimu diserahkan. Ziyue mengangguk dan menyerahkan semua dewa di cincin penyimpanan kepada Chen Chang'an. Benar saja, Ziyue ini layak menjadi wanita dari klan besar, statusnya mulia, dan dewa di cincin penyimpanannya jauh lebih langka daripada para pembunuh tingkat dewa yang dibunuh oleh Chen Chang'an ini. Ada 1.000.000 kati dewa langka. Chen Chang'an menerimanya dengan puas. Dengan 1.000.000 kilogram ini, cakupan wilayah tak terkalahkan akan semakin luas. Jalan bulan ungu. Aku masih punya manik iman, apa kau menginginkannya? Adapun manik-manik kepercayaan, itu adalah semacam kekuatan kepercayaan yang dipadatkan, yang mudah dibawa. Benda ini, sejujurnya, jauh lebih berharga daripada dewa langka. 1 buah bernilai 10.000 kati. Namun sayangnya, manik-manik kepercayaan ini tidak berguna bagi Chen Chang'an. Yang dibutuhkan Chen Chang'an, selain membunuh para dewa yang kuat di luar wilayah, adalah merebut para dewa dari mereka. Manik-manik kepercayaan, berapa banyak yang kamu miliki? Tanya Chen Chang'an. Awalnya ada ratusan, tetapi saya biasanya menggunakannya untuk pelatihan, dan masih ada sekitar 60 yang tersisa. Baiklah, 60,
setara dengan 600.000 kati dewa langka. Ayo pergi ke Shenwang, jual semua manik-manik kepercayaan ini, dan tukarkan dengan dewa langka. Ngomong-ngomong, Xiao Zimao, jika kamu ingin aku membalas dendammu lebih awal, maka beritahu orang-orang di keluargamu, dan minta keluargamu untuk membawa puluhan juta kati dewa. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, Ziyue benar-benar tercengang. Dia membelalakan matanya, puluhan juta pound. Chen Chang'an meliriknya, keluarga Zimu, bagaimanapun juga merupakan kekuatan teratas di galaksi Yuheng. Tidak mungkin mendapatkan puluhan juta dolar, kan? Ziyue merasakan tatapan jijik di mata Chen Chang'an. Dia cemberut dan mendengus pelan tanpa melihat Chen Chang'an, katanya. Bukan hanya puluhan juta dewa, tentu saja aku bisa mendapatkannya. Selain itu, kutu busuk itu dapat menawarkan 10 juta koin jaring dewa sebagai hadiah untuk kepalamu. Aku setara dengan menawarkan puluhan juta dewa kepada kepala kutu busuk itu saja. Kalau begitu aku harus kembali, dan dalam 2 hari, aku akan mengirimmu sensi. Chen Chang'an berkata, kau tidak perlu kembali. Kau bisa menyampaikan berita itu kepada keluargamu melalui Shenwang. Ziyue bingung. Tempatmu sangat terpencil, bagaimana bisa ditutupi oleh jaring dewa? Chen Chang'an memutar matanya, tanpa penutup jaring dewa, bagaimana aku bisa mengejek Pangeran Long Chao di jaring dewa? Purple Moon berkata, bukankah kau seharusnya menjadi bahan ejekan cermin tontonan yang harus kau masuki di tempat Tian Lansing memiliki jaring dewa? Haha, untuk mengejek Pangeran Long Chao, aku sengaja keluar dari wilayah itu. Itu akan menganggap serius Pangeran Long Chao. Chen Chang'an mengabaikannya.